Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semuanya untuk belajar sebagaimana belajar pendidikan agama di SMK Satminkal STM Teruna Padang Cirimpuan. Perkenalkan, nama saya Raja Elo Siregar sebagai guru SMK Teruna Padang Cirimpuan kelas 12 Pendidikan Agama Islam Padang Cirimpuan. Baiklah anak kami sekalian, untuk mengambil berkah mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam hukum Islam. Di antaranya Bapak ambil dari fikih Islam Sulaiman Rasyid. Baiklah anak kami sekalian, untuk pelajaran ini kita lihat ada beberapa istilah yang kita ambil dari slide pendidikan agama Islam. Di antaranya istilah-istilah di hukum fikih itu antara lain ada yang namanya mukallaf, itu yang pertama. Kemudian ada yang namanya syarat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rukun. Kemudian yang keempat ada yang namanya sah. Kemudian yang kelima ada yang namanya batal. Baik, untuk menjelaskannya secara istilah Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yang disebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan menjauhi larangan-larangan agama karena ia telah dewasa dan berakal serta telah mendengar seruan agama. Itulah istilah yang pertama yang Bapak sebut tadi dengan istilah mukallaf. Baik, kemudian yang kedua ada istilah yang disebut dengan syarat. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada atau terpenuhi sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat sesuatu itu tidak sempurna, maka rusak atau batal pekerjaan itu atau tidak sah. Misalnya mengerjakan sholat fardu atau misalnya mengerjakan sholat zuhur belum masuk waktu. Bila belum masuk waktunya, maka sholat yang dikerjakan itu tidak sah. Seperti sholat zuhur jam 10. Itulah pengertian yang kedua dari syarat. Kemudian yang ketiga ada istilah rukun. Rukun yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti kegiatan yang pokok dan tidak boleh ditinggalkan. Bila rukun tersebut tidak terpenuhi atau dikerjakan, tidak sah pekerjaan tersebut. Misalnya membaca Al-Fatihah dalam sholat merupakan rukun atau pokok bagian sholat, harus dikerjakan. Bila ditinggalkan, tidak sah sholat tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sah. Pengertian dari sah bisa anak kami lihat nanti di slide. Sah adalah bila sesuatu pekerjaan atau amalan
terpenuhi syarat dan rukun secara benar. Misalnya, sholat 5 waktu sehari semalam. Itu yang disebut dengan istilah sah. Berikutnya, istilah yang kelima adalah batal. Kemudian batal artinya tidak sah, yakni bila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya, sholat Jumat bagi laki-laki dewasa. Inilah beberapa istilah-istilah yang anak kami harus pahami. Kemudian, untuk mengambil pelajaran itu, boleh anak kami tulis dalam catatannya. Kemudian untuk pertemuan kita nanti minggu depan, boleh anak kami tanyakan kepada Bapak agar pelajaran itu nanti dapat dipahami dan dimengerti. Mungkin inilah dia penjelasan Bapak mengenai istilah-istilah dalam hukum Islam agar nanti belajar pendidikan agama Islam kita lebih paham dan mengerti ke belakang hari. Bapak rasa untuk pertemuan kita pada siang hari ini Bapak cukupkan. Kalau perlu mana? Pagi. Oh, pagi Ban. Oh, saja. Inilah dia untuk pertemuan kita kali ini. Bapak sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.